Selamat datang di konten paling berotot abad ini. Para atlet akan memperebutkan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Ada jatuh. Pernah bayangin gak? Atlet yang badannya kayak monster itu makanannya sebanyak apa? Hari ini kita sudah datangkan dua atlet binaraga untuk adu perut dan juga ototnya. Tim putih, Iwayan Supianto, pernah menjadi atlet PON 2024, juara 1 EIC 2024 Men's Building Heavyweight. Dan dari tim merah, Hendy Nur Cahyo, juara angkat beban keluarga dan juga angkat derajat orang tua 2024, atlet olahraga cabang 5 jari se-Sumatera. Dan biar makin seru, kita sudah siapkan lawan misterius pria berlambung sapi dari tim internal Rizal Muk Global Industri dengan prestasi pernah diusir dari tempat All You Can Eat 2024. Sebelum kita mulai, ini di aturan mainnya. Tim gue udah siapin 20 ekor ayam utuh, dan siapapun yang paling kuat untuk menghabiskan 20 ekor ayam utuh dalam waktu semenit akan mendapatkan total hadiah yang sudah disiapkan. So, tunggu apa lagi? Pantat jidan di rogo-rogo, let's go! Seperti yang ada di thumbnail, hari ini kita akan menghabiskan 20 potong ayam. Nah, gitu mas. Oke. Ya, kalian semua pasti akan bertanya gimana caranya orang-orang yang bodybuilder begini menghabiskan ayam. Apakah makan mereka sama dengan orang-orang pada umumnya atau 20 ayam itu ternyata kurang ya? Harusnya kan kalau logikanya 20, 2 orang berarti 10-10 ya? Iya, udah. Masuk ya tadi aduk? Oke. Oke. Gas. Siap, karena masuk kita akan kasih timer, tolong siapkan timer HP, timer udah. Let's go, kita akan habiskan 1 menit untuk 5 ekor ayam. Tidak semudah itu, Perguso. Asuk lo, raimu lo. Yang bener aja ini. Nanti lu. Sabar. 3, 2, 1, let's go. Mari. Terus mana cara ngabisinnya? Gimana caranya ini ngabisin kayak gini? Wah, ini mah nyantai nih, Mas. banget ini. Ini mah nyantai nih. Gimana? Tuh lihat. Box. Ayo dong. Kering ini. Ini minumnya mana nih? Minumnya. Justru challenge itu nggak ada minum. 1 menit 5 ekor sih harusnya. Iya, Bapak. Sudah 38 detik dan baru paham anak. Ini kalau bodybuilder nggak bisa ngabisin sih, gua keluarin ini sih, hero gua sih. Nah, yang di bawah tuh bisa ngabisin. Ini makan ini aja berat banget loh. Oke, udah 1 menit. Waduh. Nggak habis ya. Kayaknya kalau nggak habis ini karena nggak ada triggernya. Iya, betul. 1 menit 5 ekor 500.000. Gitu aja. Gitu ya. Semangat ya. Oke. Ya kayaknya nih nggak ada triggernya makanya nggak habis nih. Bukan, nggak suka woi. Udah gua tanam. Masa hostnya harus ikut makan sih? Makanlah. Gua punya kerja buat lu. Lu harus pakai ini. Anjir, apa? Buat makannya. Ayo. Woi, siapa yang nyiapin ini? Ganti. Pakai lah. Pakai. Tadi nggak ada begini konsepnya ya. Tapi challenge-nya barusan oke ya. Bisa, weh, gila. Dia yang jago makan aja. 1 ekor aja lama. Timer ya, siap ya. Oke. Lama. Tunggu. Minum. Tolong kru minum. Minum bre, tolong bre. Apakah mungkin mereka bisa menghabiskan 5 ekor ayam, sorry 5. Kalau 1 menit nggak possible ya mas ya? Jangan tanya gua. Oh, Ini iya. yang paling kuat makan lu tanya. Ya, gimana? Yang paling mungkin berapa? 1 menit 1 ekor lah paling. Oh, berarti 5 menit 5 ekor. Aman ya? Woi. Lo lemas gini sih. Bukan lemat ini. Ya, timer siapin. 1 menit 1 ekor berarti 5 menit 5 ekor. Ayamnya. Coba dia akan. Pahanya. Menyala. Oke. Oke, yuk. 3, 2, 1.
Let's go. Emang enak jadi Mas. Yang kenceng sih Mas. Udah Nah, maksimal. Cuk, sini Cuk, gue bantu Cuk. Nah. Mana tank top kamu? Saya nunggu tank topnya. Enak. Enak. Dadanya buat lo Bang. Saya emang suka dada, tapi bukan dada yang ini. Waduh. Dada Irham mau? Ada King Kong mau nggak? Dada Irham mau nggak? Pedel nggak, Boy? Enggak, emang. Kita coba. Waktu mana waktu? Oke, 58 detik. 2 detik lagi buat satu. Ayo, yang dijadikan. Kayaknya baru pahanya nih. Asli baru pahanya nih. Bener. Let's go kawan. Mana suaramu? Gas. Kurang keras. Udah. Kalau urusan makan banyak di orang lah ya, kalau urusan sambal gua sini. Bohong. Bu. Ya sudah 2 menit berjalan dan satu ayam belum habis. Aduh, berat. Kayaknya mending leg day gitu ya Bang. Mending naik deh, benar. Mending dibakar. Tetap seperti biasa prinsipnya, push up. Kalau sudah gini, kemana kepikiran ngaco? Nalan aja udah syukur-syukur ini mah. 3 itu. 18. Ya, 15 lagi. siapapun paling banyak lah. Tadi siapa yang paling banyak? Gak kali itu. Iyalah. Dia udah 7 hari 7 malam dia nggak makan. Kayak ular kan. Telan aja. Dari lahir ya belum makan. Iya. Bro. Apa perlu ditantang nih? Harusnya ditantang tadi. Kita masukin 5 menit 45 detik setelah Jauh. Bagi semangat buat kawan Jadi berapa tadi yang habis? Ya nggak kelihatan dong tulangnya dong. Boleh dihitung dari paha kanannya Bang. Ada berapa paha kanan ya? Yang pegang kursi itu Mas, itu semenit 5 ekor dia. Nah, ayo sini. Ini, ayo. Mantap. Bang, suruh pancing lem. Karena kantor yang paling makannya paling nggak ketampuan Fikri kan? Hitungannya tuh perlu dia tuh ini tuh tempat vakum cleaner. Timer tolong siapin. Oke. Gas. Jangan punya pick. Gak sia-sia nyimpen babi satu di rumah kantor ya. Kering banget nih ayamnya nih. Kalau lo nggak bisa habisin semenit satu, ditonjok Fik, 2 orang. Keras bedanya. Ternyata tidak segampang itu ya. Jangan. Mana pick? Ayo pick, cewek lu lihat pick. Iya juga lagi ya. Malu. Berapa detik? Oh, 1 menit 25 kayak. Terima kasih. Gimana ini? Oke, challenge-nya udah lah ya. Sekarang kita makan mukbang kayak biasa, tapi kita sambil sharing santai gitu ya. Oke. Ini FYI ya, dia orang ini abang-abangan sama PT gua di gym. Tapi seumur umur gua latihan nggak pernah tuh lihat begitu tuh. Dia pengen jadi lehernya beton kayaknya. Nah, tahu gua ini latihan buat petinju. Oh ada? Ada. Ada ini Ada nggak konyol ada. ini. Nah, untuk petinju. Karena Biar lehernya kenceng. Biar lehernya dia Serius lebih dulu, enak. Zak? Iya, lebih enak dia. Masa sih? Iya, buat malam ladies juga lebih enak dia ini ya. Jogetnya. Oh, yang itu jangannya. Iya. Biar jogetnya enak. Ngapain latihan apa ini kalau? Nah, Tetap
tempat kita nggak ada lat ini. Nanti diusulkan. Kalau ini yang benar. Untuk melatih otot perutnya. Kalau tadi untuk bawa perut. Untuk aktivitas ketawa cover. Karena dia yang Tiga tadi form yang benar yang terakhir ya. terakhir. Ya sebenarnya pertama juga benar, tapi tempat yang salah. Tujuannya yang berbeda. Itu ngelatih apa tuh? Iya, fungsinya yang Itu berbeda. alat ngelatih apa sih? Pinggang. Iya, malam Jumatan. Bener nanti ya. Karena malam Jumatan kan kita mau ngaji ininya. Oh, biar duduknya masuk akal. Aduh, harusnya kita bahas protein, ini malah bahas 18 Spek Popeye. Ini Popeye nyata ini. Real Popeye. Oh iya, tanya gede banget ya? Real Popeye. Popeye. Biasanya sih kayak gini nih orang-orang yang arm wrestling gitu. Panco ya, dia makanya dia Apa besar. namanya? Panco. Panco. Dia pasti lebih besar di forearm. Oh beda bang ya? Beda dong. Mereka Kayak- lebih kayak fokus di kalau- forearm narik. Kalau ini. kayak ini ya, kayak Factor tuh rata-rata kan dada, dia orang nggak gede kan? Emang fungsinya karena tujuannya itu ya? mengganggu kan nanti. Coba tunjukin dong ototnya. Gue takut bulu ketek gue masih sini. Emang iya bang Emang harus begitu ya? Kalau kan Coba emang nggak juga sih. Tapi ngeluarin suara tuh nambah power nggak? Nambah power. Oh iya. Sama nambah kejantanan. kalau kayak gitu gimana tuh? Jantannya kurang. Powernya dapat. Kata orang tuh kalau bodybuilder lah, badan gede segala macam, tempat gym tuh identik dari boti. Sumpah ya, gue dari pertama sampai sekarang latihan ketemu boti sekali ya. Ya. Nggak sebanyak itu kan. Dan ini ikut lu pulang kan? Rizal di mana sih? Ini kalau latihan tuh saya pernah leg day nih. Nah ini nggak pernah leg day nih. Kayak siapa tuh? Sama kayak klien gua. Satu. Kayak siapa tuh nggak pernah leg day tuh? Kira-kira kesalahannya apa nih? Leg day ini ya. Itu kayak klien gua ada satu. Datangnya mepet-mepet. Udah lagi sih nggak usah dibahas. Mas, idealnya orang latihan tuh biar nggak bentukannya begitu harusnya gimana? Dalam seminggu gitu macam. Ini agak serius ya. Serius oke. Canda mulu. Ya harus diprogram dong. Ya udah Nah, program. diprogram. Anggaplah posisinya tuh di badan kurang gua deh. Harusnya programnya Oke. ngapain? Kita latihan yang rutin kan. Seimbang antara lower dan upper. Jadi bentuk tubuh kita itu seimbang. Oke. Nggak besar ke atas, nggak terlalu besar ke bawah. Jadi semuanya harus tersusun program yang rapi. Betul. Oke, Tidak hanya program latihan aja. Dari pola makan, pola pikir, dan pola tidur ya harus sama-sama menunjang. Maksudnya orang push kaki dulu baru ke atas atau atas dulu baru gua. Ya kan bisa hari ini momennya kita main leg day, besok apa dan seterusnya diputar gitu aja. Karena di gym itu kan gerakannya ya itu aja, nggak mungkin ada yang berbeda kan. Kalau yang ini berarti salahnya salah di pola latihan gitu ya. Ya mungkin dia terfokus sama upper Sama doang. pengen uppernya aja yang Iya. lebih Karena kalau bagus. pakai celana dia kelihatan biasa aja. Iya iya. Nah, itu yang luar biasa. Ini pertanyaan mainstream sih orang-orang. Kalau kita building body gitu, itu gede nggak? Apa ya? Apanya kan? Ya kalau bawaan kamu kecil ya tetap kecil. Oh nggak efek Itu ternyata. nggak akan berpengaruh Aduh, ukurannya. siapa kemarin sebiji salak? Apa ini, Cok? Ini mah final destination. Kamu tuh editor gua sih ini sih. Dengan seperti ini sering terjadi di gym. Harusnya nggak ada ya. Itu jarang terjadi sih. Kalau yang sering latihan tapi nggak balikin plat banyak. Banyak. Sering terjadi kalau itu. Kalau yang gini kayaknya serem sekali. Biasanya tuh kecelakaan yang ada di gym ini jarang terjadi sih ya. Tapi
sekalinya terjadi tuh apa yang harus hati-hati banget? Kalau misalnya pakai alat yang free weight ininya, Free weight kadang-kadang tuh- mereka naruhnya sembarangan. Tuh, itu kan emang suka glinding kan ininya kan, nimpa kaki. Kalau untuk yang pertama kali berarti better pakai alat daripada pakai dumbbell aja. Ya, dan itu juga tetap harus hati-hati. Speed machine lah Iya. intinya, yang emang lebih safety daripada yang Berarti pribadi. PT itulah solusinya. Bisa Ya. jadi. Itu meminimalisir terjadinya Ya, begitu. Atau bertanya lah Ya, intinya. kontak person di bawah nih. Bisa tenang aja. 809. tapi benar kalau latihan nggak pakai PT mungkin bisa-bisa aja. Cuman ya tadi mungkin akan terjadi begitu. Untuk memaksimalkan semua hasil kan harus ada pendamping. Yang paling penting itu makan, tidur, apa latihan? Atau berapa persen porsinya? Yang paling besar berpengaruh untuk ke badan tuh pikiran. Malah pikiran ya. Iya. Tingkat stres itu sangat berpengaruh untuk Orang-orang ke nggak ada badan. otak nih yang. Oh iya, Mas. Iya. Itu cepat besar. Oh iya. Karena apa pasti dilakuin sama dia ini. Disuruh apa mau ini. Kukira tuh cuman kayak makan berapa persen, latihan berapa persen. Ya emang paling persen yang terbesar tuh pasti di pola pikir. Tingkat kesetresan Banyak pikiran tuh menghambat segala Wah, macam. akan sangat menghambat. Bisa sambil gua makan ya. Ya, salah. Sampai lu Gitu. lain. Ini konsepnya makan-makan, kita malah Nah. podcast nih. Pola pikiran nih. Iya. Mas, kan ada juga Mas orang-orang tuh yang pergi ke tempat gym itu untuk stress release. Habis kerja capek seharian. Nah itu kan pikiran kan. Dia bisa dari pikirannya, dia dari gym, dia jadi lebih rileks kan. Ya. Gitu. Mas Wayan boleh makan juga kok. Boleh ya, oke. Makan Sambil pelan-pelan. Ngewel-ngewel gini. Ini yang dilatih otot apa nih? Kalau di situasi itu harusnya makan dulu, latihan dulu atau apa dulu? Harusnya mandi. Kayaknya dia baru bangun tidur, langsung pergi ke gym. Tapi ada juga loh Mas, buat beberapa orang awam tuh pergi ke tempat gym pertama kali tuh malu lah segala macem, bingung segala macem. Atau kadang-kadang ada di situasi yang overweight misalkan gedut-gedut banget atau kurus-kurus banget. Dia orang tuh bingung antara benerin pola makan dulu atau latihan dulu. Ah, kalau menurut kalian apa dulu tuh? Sebenarnya jalani aja dulu. Dua-duanya. Niatin aja dulu untuk latihan. Oke. Karena untuk kita latihan tuh kan, Butuh niat, komitmen. komitmen. Mau bisa datang ke gym aja itu, untuk Iya. latihan itu aja udah keren. Nggak usah lo mikirin makan dulu lah. Ada tuh kawan gue yang kayak tempat gym tuh kayak seminggu 2 minggu sering hilang gitu dia sebulan. Nah, itu cepat jadinya. Jadi hancur. Wah ini kemarin ada Mas kayak gini. Ah, Mas. serius dulu sih? Ada. Bapak-bapak. Dia ini kali hemat waktu maksud dia. Multitasking. Dia ini. Iya. Satu waktu 2 alat deh. Pokoknya multi dia pokoknya. Kalau itu yang di lock apanya bang? Sebenarnya tetap ada, pasti ada otot yang Kena. gitu loh. Terlatih pasti ada ininya. Ya enggak sih harusnya. Kurang tepat saja. Karena kalau misalnya diomong gerakan fitness itu mana yang paling benar, nggak ada juga gitu loh. Tapi yang paling minim cedera ada gitu loh. Oh gitu. Tapi boleh dua gerakan gitu boleh. Ya Tangan boleh. sama kaki. Boleh apabila mampu. Gini, gue ada pertanyaan nih. Pas ya. Dari tadi gue nggak disclaimer dari awal. Mas Wayan itu kan atlet ya, atlet binaraga. Proses latihannya itu sama orang yang bodybuilder untuk harian aja mas ya? Sama untuk kontes tuh beda apa enggak? Apa yang beda mas? Sangat berbeda. Apanya yang beda? Latihan, makannya? Dari latihan, dari makan, tidur, semua itu pasti akan berbeda. Karena kita tujuannya kan prestasi. Yang paling kerasa bedanya waktu Mas Wayan kontes apa mas? Makan misalkan. Nahan makan sampai di waktu kontes itu ya? Iya. Gue pernah baca artikel juga kalau sampai dia kontes itu dia nahan mineral untuk minum beberapa lama gitu berapa jam. Iya, emang ada. Tujuannya udah dapet kerennya itu. Dapat lean-nya. Karena kan tubuh kita kan sebagian besarnya air. Air. Cut air dalam waktu berapa hari sebelum naik panggung. Berapa hari mas? Bukan berapa jam? 3 hari lah. Gak minum? Nggak minum tapi dibatasi banget. Paling sehari itu paling 200 mili. 200 ml itu? 1 gelas aqua ini. Ini 2 hari nih? Ya, jadi sekali minum sehari segini. sekali minum itu dia cuma satu tutup botol, Iya. ini. Kalau nggak ini dibekuin. Oke, kalau gula tuh energi kan. Kalau mineral itu kita nggak kekurangan mineral nih dalam sehari begini yang dirasain di badan tuh apa? Lemes.
Udah pasti lemes ya? Sangat-sangat lemes. Apalagi 2 hari tuh. Satu lemes, nggak fokus, emosi. Tapi makan tetap ya Mas ya? Makan tetap, tapi nggak akan bisa banyak. Karena kan kita nggak Iya, tahu gimana tetap caranya butuh makan. mineralnya ya. Iya. Kalau gue mau nanya sih Mas, kalau lagi di panggung pentas tuh kan mengira tuh minyak goreng apa sih? Ini pertanyaan awal aja ya. Pertanyaan awal. Gimana, Mas? Oh, warna. Nah, itu memang ada warna yang khusus kan, color. Oh iya. Memang kita di panggung memang ada. Apa nih? Oh, maksudnya 9 kilo di gym mewah mas 9 kilo di gym Majapahit. Nah, tanya sepula. Emang beda ya? Karena kiloan mereka itu lebih ke nira-nira lah. Ini kayaknya 9 kilo loh. Iya. Ini kayak 9 kilo udah labelin gitu. Iya. Jadi ya gitu, kadang-kadang juga ada yang tulisannya 10 kilo, padahal itu satu plate-nya 10 kilo. Oh, berarti Jadi, progres terbaik tuh gym Majapahit dong berarti harusnya. Enggak juga ya? justru Gym Majapahit itu ya dari situlah orang-orang kadang-kadang suka agak ego lifting ini segala macem gitu loh. Nih, dua-duanya deh. Perkembangan kan Mas Wayan sama Bang Endi kan di dunia binaraga kan udah bertahun-tahun kan ya. Dari dulu sama sekarang tuh apa bedanya Mas? Orang-orang di gym atau trennya segala macam. Kan belakangan rame ya anak-anak muda tuh membentuk body segala macam, gym. Saat ini, gym itu sangat hit lah saya bilangnya. Ya. Saat dari mulai selesainya pandemi. Oh iya benar. Nah, dari Benar. itu mulai Orang gym lebih itu sadar mulai kesehatan. untuk industri gymnya Sekarang naik nggak. pesat. Oh dulu nggak terlalu ya Mas ya? Nggak terlalu. Sekarang untuk Bandar Lampung aja tuh, wah Sudah banyak ya. sudah banyak yang mulai Yeah. bisnis untuk buat gym. Iya. Kupratnya juga sekarang banyak influencer gym kan segala macam. Ya artinya minat mereka untuk olahraga, Olahraga itu, apalagi di Karena Akan habis Tuban. pandemi itu kan. Iya. Untuk jaga sehat itu udah mulai terbuka lah pikirannya. Oke, kita masuk di sesi terakhir. Sesi terakhir ini Q&A. Semuanya tepuk tangan dulu. Gue tadi udah sempet rempel di Instagram. Ini kalau gue bacain semua ada 1656 pertanyaan. Jadi kayaknya nggak mungkin semuanya ya, satu-satu aja. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari KK Puto 14. Kalau naikin masa otot tapi tetap ngelakuin rutinitas pembuangan bayi bisa nggak? Pembuangan bayi maksudnya. Oh iya. Nah mas, Senam 5 jari. itu tuh ganggu progres nggak maksudnya? Sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya. Kan katanya kalau ngebuang itu ada berapa kalori yang kebuang gitu. Iya memang benar. Tapi kan kalau itu nggak dibuang stres juga kan. Oh berarti lu terus aja be. Kalau Juga kan kalau ya kita kan memiliki batas sampai produksi Oh hormon iya, itu kan. nggak mungkin juga lah ya Ya, satu nggak hari mungkin itu akan keluarkan semua gitu. ditampung Iya. seterusnya kan pasti ya kalau kita nggak keluarkan ya keluar sendirian dengan cara mimpi ya. Iya. Nah, Tapi kalau kecuali dilatih itu nggak kalau udah- berpengaruh ya. Maksudnya pasti pengaruh karena kelelahan itu kan, apalagi kalau melakukannya sebelum latihan. Pasti tangan lebih cepat kram ini ya. Kecuali kalau dia sudah metik. Ini ya. Punya istri loh. agak ini berat ya bahasanya agak Ini berat ya. ya. Gimana tuh Mbak? Apa nih Mbak? Kalau metik itu udah punya istri atau pasangan sah. Ininya. Oh, iya. Iya, dia lepas tangan. Terima beres. Ya, betul. Pantesan Ini. bro ini doang sekarang. Oh berarti sebenarnya nggak apa-apa. Gak gitu ya. apa-apa, tapi kadang-kadang banyak yang berlebihan. Sehari bisa 3 kali, 5 kali. Ini dalam konteks sudah punya istri ya, udah berpasangan ya maksudnya. Iya. Jadi artinya ketika dalam sehari itu tetap ada, tapi latihan jalan ya progres tetap apa nggak maksimal aja. Ya. Pasti akan karena kan kita juga walaupun dikeluarkan produksi itu kan terus berjalan. Oh. Ya nggak mungkin baru kita keluarkan dia nggak produksi lagi kan nggak begitu. Oke, berarti di proses pertumbuhan ototnya nggak akan terganggu juga. Nggak akan terlalu mengganggu. Lanjut di pertanyaan yang kedua, berapa senti? Salah. Bukan yang ini. Oh, berapa senti? Apa? Standar aja. Oh, Yang standar penting aja. racing. Iya, standar aja beres. Keras. Ya. Pertanyaan kedua, kalau melihat bentukannya Bang Hendy kan sama Mas Wayan kan udah segede ini ya. Nah itu butuh berapa lama tuh prosesnya sampai jadi kayak sekarang? Dulu startnya dari berapa, terus sampai jadi kayak sekarang berapa? Kalau dulu awal nge-gym sih
Beratnya 54 kilo ya. 54? Segitu. Ya, segitu. Masih bisa. Bisa. Berapa lama, Mas? Aku udah nge-gym dari 2010 sampai sekarang. Sebenarnya buat gede itu nggak lama, Oh. tapi konsisten untuk mempertahankan gede itu yang Oh, lebih susah berat. Iya. ngejaga konsistennya konsistennya daripada tetap gede ngebentuknya itu ya. yang kalau kita mulai jenuh kan. Ya. Rasa jenuh itu kan Udah pasti jadi ada. rutinitas. Bohong lah kita nge-gym setiap hari nggak ada jenuh itu bohong. Benar. Nah itu biasanya kan kita bisa berhenti nge-gym untuk memulainya lagi itu kan pasti agak susah tuh. Pasti. Kalau dari misal Mas, udah kan ada istilah katanya muscle memory gitu ya. Iya. Kita misalkan udah sempat bentuk gitu ya, udah jadi, terus kita off untuk beberapa lama karena satu dan lain hal kerjaan Iya, misalkan. oke. Terus nanti dia mulai latihan lagi, dia progresnya lebih cepat atau dia ngulang lagi dari nol lagi? Pasti akan lebih cepat. Karena kan muscle memory berarti kan dia menyimpan memori yang sebelumnya yang ada. Jadi tinggal dipumping sedikit berapa waktu nggak sampai yang seperti kita dari awal susah payah kan. Makanya juga dikembalikan Ya, lagi seperti Oke. semula. Otot tuh berarti secerdas itu ya? Iya, itulah tubuh manusia. Istimewa. Gila. Lo berapa lama Bang? Kalau gua itu mulai 2010. Sama itu dia orangnya. berat badan dari 85 kilo. Karena genetik gue sama Mas Wayan berbeda. Berarti bentuk-bentukan lo sebelum racing tuh siapa ya? Seburuk. Seburuk? Iya. Sangat bisa. Sangat bisa. Justru malah sekarang berat badan gue 110. Oh iya. Tapi kan masa ototnya beda. Iya. Semua kembali ke genetik masing-masing sih. 130 katanya Pak. Dari 2010. Bisa. Yang penting rajin. Oke, tadi kan sempat singgung soal genetik ya. Kan kalau nggak salah kan ada 3 kan. Wah ini mah obrolan gua sama sepuh yang pojok itu tuh. Genetik kan ada 3, tapi kadang-kadang orang ada yang, ya lu mah enak genetik A, lu mah enak genetik B. Sebenarnya tuh seberpengaruh itu atau sebenarnya semua genetik tuh sama aja? Ini konteksnya ngebentuk badan ya Bang? Pasti kalau genetik pasti akan berpengaruh ya. Cuman untuk kejadiannya itu tinggal kerja kerasnya dan konsistennya masing-masing. Yang mereka punya genetik yang bagus, tapi nggak mau kerja keras dan konsisten yang bagus, sama aja lah hasilnya. Iya. Nggak bisa juga. Jadi ya harus, walaupun sebagus apapun genetikmu, se-perfect apapun itu, tetap ya. Jadi mau dia ektomorf, endomorf, atau mesomorf sama aja lah ya Mas? Yang akan membedakan itu nantinya paling bentuk di tubuhnya. Itu Pas aja. udah jadinya gitu? Iya. Kan kamu kan udah lama nih nge-gym kan. Kamu suka ngeliat kan istilahnya orang yang nge-gym tiap hari tapi badan gitu-gitu aja gitu loh ininya. Ini. Mungkin dia secara latihan konsisten. Pola Tapi makannya. makan dan istirahat dia tidak ini gitu loh. Jadi Tahu-tahu semua itu pikiran harus tadi ya? Iya. Oke. Sama kalau lagi mau event itu sama sekali minimin tingkat stres. Kalau udah minim Banyak pikiran segala macam. stres, otot tuh nggak akan berkembang sama sekali. Ngepam pun nggak mau. Oh, kita stres tuh otot nggak mau ngepam ya? Nggak akan bisa. Oke. Pasti Berarti kan lebih istirahat juga kurang iya bisa lebih maksimal. lebih berpengaruh banyak pikiran daripada tadi ya. Lepas stres, oleh. Push up. Oke, next. Makan lagi, Bang. Ya, oke, sambil makan. Next. Oke, pertanyaan ketiga dari Erpan nih. Mitos atau fakta kalau otot gede itu belum tentu kuat? Ini kuat konteksnya apa dulu ya? Maksudnya mungkin power atau endurance gitu kali ya. Nah, Mas, kalau aku perhatikan kan, kalau Mas Wayan tuh kan bodybuilder iya, angkat beban iya, lari juga kadang iya. Nah, pertanyaan yang tadi, otot gede itu belum tentu kuat, fakta atau enggak? Enggak ya? Enggak lah. Namanya kita Ini gue jawab aja ya. Deadliftnya di orang 2 itu, plate itu udah penuh, masih ditumpukin orang lagi tuh di atas ya. Jadi kalau ngomongin kuat apa enggaknya ya kuat. Tapi kalau power mungkin ya. Di sini ada tukang sepeda nggak sih di sini? Kalau mungkin yang dibilang endurance sebenarnya. Iya, maksudnya endurance. Kalau endurance-nya yang kayak orang bersepeda yang long jarak yang panjang itu mungkin kita nggak mampu. Oh gitu Mas. Berat, Begitupun berat. sebaliknya ya kalau Iya, dia orang yang sama kayak endurance. orang lari itu kan. Kita 5 kilo aja, berat banget loh rasanya. Oke. Mereka bisa 21, 40 kilo. Begitupun Santai aja. sebaliknya ya kalau dia Nah, orang sama, di mereka angkat juga. beban juga sama. Sama. Oh berarti konteks kuat tadi itu lebih ke power endurance tadi mungkin. Gila kalau dibilang kuat apa enggak orang dia orang plate full aja masih gue suruh naik aja. Next, pertanyaan terakhir ini ya. Wah ini mah mewakili saya sekali. Japi, thank you ya Japi ya. Gimana caranya orang kurus bisa dapat body yang body goals-nya?
Programnya harus ngapain? Konsisten. Latihan, makan, istirahat. Latihan, makan, istirahat. Iya, latihan tetap, makan juga harus lebih banyak daripada biasanya ininya. Dan dia bakal terus naik ininya. Tapi masalahnya orang kurus tuh makan, Mas. Iya, makan sebenarnya Iya. masalahnya. Sebenarnya bukan kemakan ya. Apa tuh? Kembali lagi ke pikiran kan. Kalau memang pikiran kita udah dibuat, saya harus badan gede, saya harus makan. Itu dia kan. Oh, Secara nggak langsung sugesti. dia mengikuti kan. Iya, iya, iya. Ya. Yang gua rasain pribadi sih kalau hari itu, misalkan habis latihan tuh makan enak, Mas. Tapi kalau nggak latihan, pikirannya lagi banyak, itu susah buat makan. Nah, kadang-kadang kan orang kan banyak pikiran makan. Kalau gua nggak bisa banyak pikiran makan. Nah makanya itu bilang kan setiap orang untuk menjalani itu kan berbeda-beda. Iya, kan? programnya beda-beda. Penerimaan di tubuhnya juga pasti beda-beda kan. Kalau di konteksnya orang kurus berarti tadi harus ngapain? Satu, Makan yang banyak. Makan yang Makan banyak. yang banyak. Kalau Ya untuk kalau otot misalnya pasti emang nggak makan bisa banyak. makan yang banyak, kan sekarang udah ada suplemen itu kan, Oh. ininya kan, gainer. Iya, 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 Whey, dibantu gainer. Karena Suplemen yang bisa menunjang lah. Ya, jadi sifatnya suplemen itu penunjang ya yang paling benar ya. tetap harus makan. Ini ya. Porsinya skala 100 tuh makan dan latihan tuh mana yang paling banyak? Makan lah. Ah, tetap makan ya Mas. Oh, Ya kalau kita latihan sekenceng-kencengnya tapi nggak makan ya kayak gak ada tipes, bensin. ah. Iya, iya, iya. Ya kayak gak ada bensin lah ya. Iya. Latihan tipes. Sama putih. Oke, itu aja video hari ini. Kita tadi sudah sempat mukbang, kita sempat challenge juga, sempat tadi juga Q&A. Lumayan kita dapat banyak insight baru ya. Terima kasih Mas Wayan sama Bang Hendy. Kalian komen aja di bawah. Next kita bikin challenge apa lagi? Kita masih punya talent yang monster masih ada stok ya? Masih banyak. Masih. Stok udah kayak muteng. Terima kasih untuk video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.